salam dan bahagia. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah seorang kepala sekolah di sekolah dasar yang berada pada daerah Datuk Bandar. Beliau sudah hadir bersama saya. Silahkan Bu memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik Ibu, perkenalkan saya salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Datuk Bandar, yaitu SD 138434. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebelumnya izinkan saya meminta maaf kepada Ibu yang mana pada siang ini saya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Tidak apa-apa. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Iya Bu. Baik Ibu, untuk sesi wawancara kali ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, Iya Bu. selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah SD Negeri 138434, apakah Ibu pernah menangani kasus-kasus yang mana kasus tersebut merupakan dilema etika atau justru bujukan moral? Oh, kalau yang Ibu pertanyakan itu, ya terus terang aja ya Bu ya. Hal itu pernah terjadi di sekolah saya. Dimana jika dibandingkan antara dilema etika ataupun bujukan moral, kami itu lebih sering ya Bu ya, lebih sering menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya. Baru-baru ini ada siswa kami murid kelas 6 ya. Dari laporan wali kelasnya menyatakan bahwa muridnya itu atau murid kami itu sering tak datang ya Bu ya. Setelah kami coba-coba ya untuk mencari tahu, wali murid saya ini pergilah ke rumah siswa tersebut. Jadi rupanya siswa saya ini sering membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Oh, Iya Bu. berarti di sekolah Ibu ini lebih banyak menangani kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Iya Bu, betul. Jika Ibu. dibandingkan dengan Dilema moral. oh iya, bujukan moral. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang mana kasus tersebut bisa Ibu definisikan termasuk dilema etika atau bahkan termasuk bujukan moral? Kalau kami ya Bu di sekolah ini, salah satu cara kami untuk mencermati apakah siswa kami itu ya termasuk ke dalam bagaimana saya bilang, termasuk ke segi apa dia kira-kira. Nah, kami itu melihat atau sering melakukan identifikasi apakah ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi itu ya Bu ya. Kemudian apakah terjadi pelanggaran hukum, kemudian apakah terjadi pelanggaran etika, dan kemudian apakah ada bujukan-bujukan moral. Nah, sehingga kalau memang hal yang di atas atau hal yang saya sebutkan tadi tidak terjadi pada siswa kami, maka kami dapat menyimpulkan bahwa ya identifikasi tersebut adalah termasuk kepada dilema etika. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu mengidentifikasinya dengan melakukan beberapa pertanyaan. Iya. Oke, jika pertanyaan tersebut mengarah ke tidak, maka kesimpulannya dia adalah Termasuk dilema etika. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu untuk pertanyaan yang ketiga. Kira-kira bagaimana Ibu dalam mengambil suatu keputusan selama ini jika Ibu dihadapkan pada suatu keputusan, jika keputusan itu mempunyai dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan atau kedua kepentingan itu sama-sama benar Ibu? Ya, bagaimana yang saya bilang Bu ya. Tadi seperti yang saya bilang, ya kan, sebelumnya kan kepala guru-guru saya itu sudah melakukan kunjungan ke rumah
siswa tersebut, ya kan? Maka untuk itu kita harus melihat dulu Bu kasusnya itu, ya kan? Kalau misalnya kasus seperti itu, kita harus melakukan pertimbangan lah Bu, ya kan? Namanya dia membantu orang tuanya, ya. Kemudian ya secara pribadi kita juga harus memikirkan apakah yang dilakukan siswa itu termasuk kepentingan pribadi atau kepentingan daripada orang banyak, ya kan? Nah, kemudian yang kedua itu kita itu haruslah menjalin komunikasi dengan ya salah satunya dengan terlebih dahulu dengan guru-guru di sini, ya kan? Nah, kita lakukan dulu komunikasi. Kita tahu apa kejadian yang menimpa siswa tadi. Berarti itu kan problem sekolah juga itu kan Bu. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah dapatkan hal seperti tadi jawabannya, siswa itu membantu orang tuanya, kami itu Bu sebagai tim sekolah ini harusnya bermusyawarah ya untuk memperoleh masukan sesama rekan kerja sehingga kita itu Bu nantinya bisa menyelesaikan kasus dari ibu kelas 6 itu. Seperti itu Bu. Jadi intinya melakukan pertimbangan, Iya. kemudian komunikasi, kemudian baru dimusyawarahkan. Iya. Oke, baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk menangani kasus-kasus yang berbasis dilema etika? Oh, gitu ya Bu ya. Ya seperti yang seperti yang saya bilang tadi, ya kan, kami itu sudah melakukan istilahnya identifikasi masalahnya kan Bu, dengan cara ya wali kelasnya sudah berkunjung ke rumah orang tuanya dan mengetahui kasusnya. Maka kalau menurut saya ya Bu ya, langkah yang saya ambil itu ya salah satunya tadi sudah kita kumpulkan fakta. Itulah faktanya tadi Bu. Sudah jelas bahwa siswa ini tidak hadir itu dikarenakan membantu orang tuanya ikut mencari nafkah. Itulah fakta ya kan Bu. Jadi kemudian langkah keduanya itu ya kami sebagai guru di sini dengan kasus anak murid kami yang seperti itu kami bermusyawarah. Artinya begini Bu, kalaulah tadinya masalah itu ya misalnya sepele, artinya anak itu tidak ke sekolah ini hanya cuma bermain, mungkin kita bisa juga memberikan tindakan. Nah tapi karena kan dia membantu orang tuanya mencari nafkah, ya kan, jadi kami itu memusyawarahkan apakah anak ini masih lanjut kita usahakan untuk bisa tetap bersekolah. Kemudian salah satunya kita canaklah orang tuanya, bolehkah anaknya ini lagi tidak ikut untuk membantu dia berjualan? Kalau memang dia orang tuanya berkeras untuk membantu juga, ya salah satunya kita tanyakanlah kembali kepada orang tuanya, ya kan Bu. Tapi harapan kami lah ya, langkah yang kami pertimbangkan itu ya menyelesaikan kasusnya tersebut, kemudian kami tetap bermusyawarah dan tetap melaksanakan komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Seperti itu Bu. Oke, berarti setelah dicari fakta-faktanya apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, kemudian baru terakhir dimusyawarahkan. Iya. Ya, oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut dilema etika atau kasus-kasus yang menyangkut berbasis nilai-nilai kebajikan? Kalau menurut saya Bu, ya segala sesuatu hal itu, apapun bentuk halnya, kasus yang ada terjadi di sekolah kita ini ya kan Bu, ya salah satunya pertama itu adalah komunikasi. Nah jadi kita itu harus menjalin komunikasi. Kita jangan hanya mendengar sepihak atau kita jangan hanya menurutkan penilaian kita tersendiri, tapi kita harus berkomunikasi. Salah satunya itu tadi Bu,
kita berkunjung dengan orang tuanya, kita melakukan komunikasi yang baik tentang hal-hal yang terjadi kepada siswanya. Kemudian kita berkolaborasi, ya kan? Nah, setelah kita dapat berkomunikasi dan berkolaborasi, sehingga inilah tadi Bu, akhirnya kita musyawarahkan kembali ke sekolah ini. Kita cari kira-kira intinya itu bagaimana, apakah siswa ini tadi tetap kita bantu, kita pertahankan sampai dia tamat sekolah. Oke, berarti saya simpulkan ini Bu, Iya. 2K 1M, komunikasi, kolaborasi, musyawarah. Iya, itulah. Oke Ibu, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Ibu. Iya, Bu. Masih semangat kan Bu? Semangat. Kira-kira Ibu, selama Ibu menangani kasus-kasus yang berbasis dilema etika ini, apakah Ibu mempunyai jadwal khusus? Apakah terjadwal begitu untuk penyelesaiannya, atau apakah Ibu selesaikan di waktu hari itu juga, atau bagaimana Bu? Kalau mengenai kasus dilema etika ini, saya rasa ini Bu tidak ada punya jadwal, ya kan? Karena hal itu menyangkut daripada situasi kondisi yang saat itu. Nah, kayak gitu loh. Ya, berarti tidak ada jadwal ya Bu? Tidak ada jadwalnya. Oke Bu, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang selama ini Ibu rasa mempermudah Ibu sehingga keputusan yang menyangkut dilema etika ini bisa selesai dicarikan solusinya? Nah, seperti itu juga kembali saya katakan, faktor utama daripada kasus seperti ini adalah komunikasi. Apapun ceritanya, masalah-masalah yang terjadi baik itu di sekolah maupun di lingkungan kita, saya rasa berkomunikasi, ya kan Bu? Jadi dengan adanya komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, maka saya rasa kita akan membentuk satu tim yang solid seperti itu. Oke, berarti kata kuncinya Adalah komunikasi. Oke, terakhir ini Bu. Iya, Bu. Oke, pertanyaan yang terakhir Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira pengalaman apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan? Ya, salah satu pengalaman yang harus kita petik ya Bu, yaitu kita itu hendaklah memperhatikan situasi, ya kan, dan kondisi serta budaya lingkungan di sekitar sekolah kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap kondisi maupun situasi dari suatu lingkungan masyarakat itu pasti berbeda. Perbedaan ini dikarenakan apa Bu? Dikarenakan suatu budaya. Jadi tidak akan sama budaya daerah sini dengan budaya daerah lainnya. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita petik dari pengalaman saya dalam menangani masalah di sekolah saya ini. Saya itu harus melihat situasi, kondisi serta budaya masyarakat yang ada di lingkungan sekolah saya ini Bu. Baik Ibu, apa yang Ibu ucapkan tadi kita ibaratkan seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, betul itu Bu, tepat sekali. Karena apa? Karena itu tadi, setiap daerah pasti akan beda. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu, Iya, Bu. sudah bersedia meluangkan waktunya menemani saya untuk berbincang-bincang di kesempatan yang berbahagia ini. Iya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, telah hadir bersama saya salah seorang kepala sekolah dari Kecamatan Seitulonghaso, yaitu Ibu Elvi Sari SPD. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 130002. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu.
Baik, terima kasih Ibu. Pada hari ini izinkan saya terlebih dahulu untuk meminta maaf kepada Ibu karena saya sudah mengganggu waktu Ibu pada sore hari ini. Baik Ibu, pada sesi wawancara kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Untuk sesi wawancara kali ini, setidaknya ada 8 poin pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Poin yang pertama, nah selama Ibu memimpin di sekolah ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, maka dapat dilihat dari segi alasan pengambilan atau perbuatan keputusan tersebut. Jika ada alasan yang masuk akal dan dapat dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika, sehingga jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Gitu Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi, dilihat dari segi alasan pengambilan keputusan. Maka, poin keduanya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya selalu mendapatkan musyawarah dengan seluruh dewan guru dan staf dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan yang menyangkut kasus dilema etika. Dengan bermusyawarah, kita tentunya saling bertukar pikiran dan juga kita mendapatkan dari orang lain, sehingga keputusan yang diambil akan terasa lebih baik atau lebih cepat, gitu Ibu. Oke, jadi intinya dimusyawarahkan ya kan Bu? Iya. Baik Ibu, untuk poin yang ketiga, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan? Biasanya langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Begitu Ibu. Oke. Baik. Jadi dengan berdiskusi dan rapat internal. Oke, selanjutnya Ibu, pertanyaan yang keempat. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sesuai dengan peribahasa sedia payung sebelum hujan, jadi yang saya lakukan tindakan preventif sebelum muncul kasus atau sebelum terjadi permasalahan. Jadi saya rasa itu ya yang paling efektif selama ini. Baik Ibu, jadi tindakan preventif ya Bu? Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang menjadi tantangan saya, rasa kurangnya ketegasan apabila dihadapkan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang melibatkan kemanusiaan. Begitu Ibu. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan ketujuh. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang mengandung dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah itu pada saat itu juga? Atau macam mana Ibu? Terkait jadwal, sampai saat ini tidak ada jadwal kasus dalam penyelesaian kasus dilema etika ini ya. Akan tetapi kita tentunya harus siap ketika masalah itu terjadi. Kemudian kita juga melihat permasalahan yang dihadapi, sekiranya berat dan butuh waktu dalam penyelesaiannya. Biasanya kami mengambil waktu yang tepat, dan bila masalahnya itu ringan, maka kita selesaikan dalam waktu itu juga. Begitu Ibu. Baik, berarti tidak ada jadwal khusus. Kira-kira Ibu, faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika?
Yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru saya, begitu Ibu. Baik, terakhir Bu. Nah, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang menyangkut kasus dilema IPK? Pembelajaran yang bisa saya ambil atau saya petik adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena kita terlebih dahulu harus dilihat permasalahan itu dari berbagai sisi. Begitu Ibu. Baik, sebelum saya tutup Bu, terima kasih atas waktu dan kesetiaan Ibu supaya sudah berbincang-bincang dengan saya dan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat beraktivitas kembali Bu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.